Kabar duka menyelimuti saudara kita yang ada di Jawa Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Senin 21 November 2022, tepat pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, gempa yang terjadi hanya dalam waktu 10 hingga 30 detik tersebut menimbulkan banyak kerugian, baik material maupun non-material. BPBD Cianjur menyatakan sebanyak 162 korban meninggal dunia, 326 luka-luka, dan 13.784 penyintas lainnya mengungsi. Tak hanya itu, gempa yang disertai 25 kali gempa susulan itu juga menyebabkan 2.345 unit rumah rusak berat, serta bangunan fasilitas umum pun ikut terdampak. Hingga saat ini, puluhan gempa susulan mulai dari magnitudo 1,5 hingga lebih dari 4 SR terus bermunculan. Sebagai bentuk aksi cepat, YDSF telah mengirimkan tim untuk membantu para korban gempa Cianjur yang telah tiba di lokasi pada Selasa 22 November 2022. Tim YDSF langsung melakukan pemetaan wilayah dan kondisi korban. Diputuskan untuk segera dibentuk dapur umum dan posko darurat. Selain itu, YDSF juga membuka peluang untuk melakukan kolaborasi kemanusiaan pada penanganan gempa Cianjur tersebut. Kebutuhan mendesak bagi korban meliputi makanan bergizi, siap saji, alas tidur, karpet dan selimut, perlengkapan bayi, ibadah dan sanitasi, AMDK atau air minum dalam kemasan, serta obat-obatan dan vitamin. Sahabat, mari bersama-sama berdoa dan bantu ringankan duka para penyintas terdampak gempa Cianjur. Insya Allah, setiap ikhtiar yang kita berikan akan membawa manfaat bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga sehat selalu. YDSF News kembali hadir untuk menyajikan info seputar pendidikan yatim, dakwah masjid, serta sosial kemanusiaan. Tentunya atas dukungan sahabat donatur semua, kami bisa melaksanakan bidang-bidang ini dengan penuh amanah. Edisi kali ini kami akan hadirkan berbagai liputan kegiatan Yayasan Dana Sosial Al-Falah, salah satunya aksi kemanusiaan peduli gempa Kabupaten Cianjur, yang kami rangkum dalam YDSF News Amanah dan Aktual. Kembali mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berkekuatan 5,6 magnitudo. Gempa ini terjadi pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Kemudian gempa susulan terjadi sebanyak 122 kali hingga Selasa 22 November 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hasil laporan BPBD Kabupaten Cianjur tanggal 23 November 2022 tercatat wilayah sebanyak 15 kecamatan terdampak gempa dengan korban jiwa 306 jiwa meninggal dunia, 2.042 jiwa luka-luka, 61.908 jiwa mengungsi. Adapun kerugian akibat bencana ini, banyak rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sekarang tim YDSF terus memberikan bantuan untuk para penyintas gempa Kabupaten Cianjur. Berikut liputannya. Hingga Kamis 24 November, tim YDSF masih berada di lokasi pengungsian gempa Cianjur, tepatnya di Kedung Kirang, Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang. Selain memberikan bantuan untuk pemulihan energi berupa logistik dan bahan pangan, YDSF juga memperhatikan kebutuhan psikis para penyintas, sehingga diadakan pula program psikososial. Pendampingan trauma healing untuk anak-anak penyintas yang dilakukan meliputi pemutaran video animasi kartun, membaca buku, dan bermain bersama serta pembagian door prize istimewa untuk mereka. Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung, anak-anak penyintas gempa Cianjur sangat antusias dan dapat saling melepas tawa bahagia. Sedangkan pada malam harinya, YDSF mendirikan masjid darurat dekat tenda pengungsian dibantu oleh para warga.
Mengingat selama 2 hari pasca gempa, para penyintas harus rela beribadah di tenda pengungsian yang bercampur dengan kegiatan lain. Alhamdulillah, masjid yang diharapkan dapat dimanfaatkan warga untuk melaksanakan sholat Jumat dengan nyaman dan aman. Masih berada di titik lokasi bencana yang pada malam hari ini kita berada di lokasi Kedung Girang, ya, Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang. Dan di belakang saya, alhamdulillah pada Allah sudah akan dibangun, ya, akan dibangun masjid darurat yang akan dipergunakan untuk besok insya Allah sholat Jumat. Dan ini kita dibantu sama warga-warga yang memang mengejar target untuk menyelesaikan agar besok itu bisa digunakan untuk sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YDSF Al-Falah, kami dari tim relawan YDSF Al-Falah Jakarta izin melaporkan kegiatan pada sore hari ini dan melaporkan aktivitas dari beberapa warga yang memang di cuaca saat ini adalah gerimis tadi, dan juga tadi telah terjadi gempa susulan yaitu di jam 11 lumayan cukup besar, dan kita sekarang berada di lokasi dapur umum yang telah kita buat, ya, dan kebetulan juga memang di sini ada aktivitas yaitu masak, dan nanti ada agenda untuk pendistribusian dari nasi bungkus, ya. Nah, ini sudah terlihat, dan alhamdulillah kebetulan pada sore hari ini saya ditemani sama Ibu RT, ya. Nanti kita berkenalan, ya, Bu. Boleh, Bu, tahu namanya siapa, Ibu? Ibu Neneng. Ibu Neneng. Dan di sebelah saya ini yang tadi sama Kang Aceng menemani saya juga, ya. Beliau juga luar biasa semangatnya. Boleh dengan Bapak siapa? Hasanuddin. Dengan Bapak Hasanuddin. Nah, ini Pak, maaf sedikit kami ini merepotkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, dengan keberadaan kami di sini. Cuma insya Allah rekan-rekan juga berjuang terus untuk membantu kondisi, ya, apapun itu yang terjadi di sini. Nah, saya ingin tanya ke Ibu, Bu, kebutuhan per hari itu kira-kira makan pagi dan sore itu butuh berapa bungkus, ya, Bu? Semua warga, ya, yang 400 warga. Jadi 400. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, Kang, iya kumaha da suasana malamnya tambah namina teh hujan gitu kan. Ya ningali masih aya nu gelap apa kumaha ieu teh? Nah, assalamualaikum. Ieu teh kondisi hujan, ya, becek. Ya, ke pengungsian sementara, dan memang nggak layak, ya. Menurut kita kasihan juga sama ibu-ibu yang sakit atau yang anak kecil. Nah, ini punten, ini teh gelap nih. Nanti Nanti Oh iya, benar ya, ya. kita sih butuh sekitar 10 lampuan lah, lampu yang emergensi yang bisa dicas gitu kan ada. Ya, ini kasihan kalau mau. Iya, benar. Kegelapan, ngap juga kan karena banyak orang. Iya, apalagi ada lampu, hujan lagi gini, ya. Posko Kemanusiaan dan Dapur Umum YDSF mendapatkan kunjungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 25 November 2022. Dengan adanya kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi para penyintas. Sahabat, mari bantu ringankan beban dan duka para penyintas gempa Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Boim melaporkan. Manusia diperintahkan untuk melakukan pekerjaan terbaik, sepanjang tetap menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Apapun peran kita, baik sebagai pribadi maupun karyawan, termasuk sebagai pimpinan, orang tua, suami, istri, dan sebagainya, harus dilaksanakan dalam koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca selengkapnya di majalah Al-Falah edisi Desember 2022. Sudah termasuk kalender sisipan 2023. Majalah Al-Falah, inspirasi keluarga peduli.
Komunitas Usaha Mandiri atau KUM merupakan salah satu program di bidang sosial kemanusiaan. Selain memberikan binaan, program ini juga memberikan modal usaha bagi anggota yang dibina. Salah satunya Farid Haryanto, walau sudah di PHK dari tempatnya bekerja sebagai karyawan pabrik, berkat binaan program dari Komunitas Usaha Mandiri, kini dia bisa mandiri dengan membuka usaha makanan penyetan di Gresik. Berikut liputannya. Farid Haryanto, seorang karyawan yang telah lama mengenal Yayasan Dana Sosial Al-Falah sejak tahun 2006 saat ia masih menjadi karyawan di salah satu pabrik di Surabaya. Ia telah bergabung menjadi salah satu donatur di YDSF. Pada tahun 2013, pabrik tempatnya bekerja mengalami kerugian dan mulai mengurangi jumlah karyawan. Mengantisipasi hal itu, ia mulai mendaftar pelatihan wirausaha dari Komunitas Usaha Mandiri atau KUM di YDSF. Siapa sangka melalui pelatihan inilah kelak ia akan menemukan pintu rezekinya. Saat itu, pelatihan dikhususkan bagi donatur yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti Farid Haryanto. Pertama kenal diri YDSF itu pada 2006, yaitu di pabrik PT Dharma Satu Nusantara atau DSN yang ada di Kalianak 55 Surabaya. Itu saya ditawari untuk ikut donatur. Pas waktu itu pertama kali 10.000. Jadi donatur pas waktu jadi karyawan itu 10.000. Setelah itu saya naikkan lagi 15.000. Sampai pabrik itu mulai kolab itu 2013. Dari situ sebelum ada program PHK dari pabrik, saya mengajuan di Al-Falah kan ada program donatur pelatihan ini donatur PHK itu. Setelah itu saya daftar, alhamdulillah saya menerima dengan baik. Terus saya ikut pelatihan selama 3 kali pelatihan kalau nggak salah. Yang pertama itu pelatihan basic yang ada gimana ya, tempatnya lupa saya. Itu kalau materinya tentang sharing tentang pengusaha-pengusaha yang dari karyawan baru ke pengusaha. Jadi dari nol sampai itu sharing-sharing itu ada pelatihan juga banyak. Farid yang telah memantapkan tekad ditambah dengan modalnya mulai membangun usaha penyetan. Farid mulai menyewa sebuah tempat di depan ruko yang buka mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Menurut Farid, berwirausaha memang tak semudah yang ia kira. Banyak kesulitan yang ditemui Farid di tengah perjalanan merintis bisnis. Berkat kegigihan dan keuletannya, warung penyetan milik Farid mulai mengalami kemajuan. Modal beras yang awalnya 3 kilo meningkat menjadi 5 kilo. Bahan-bahan yang tersisa sudah disimpan yang benar, sehingga tidak akan terbuang sia-sia. Bumbu-bumbu masakan ia kembangkan sendiri berdasarkan pengalamannya. Kini, usahanya sudah bisa dibilang berhasil. Sejak 3 tahun lalu, ia mulai menyewa sebuah ruko. Farid memiliki 2 karyawan yang ia pekerjakan di warungnya. Sejak 1 tahun belakangan ini, warungnya mulai buka sejak pagi hingga siang. Kalau kuliner itu kan, apalagi di penyetan ya, pecel lele ini banyak pesaingnya. Sebenarnya saya menyaingi, tapi sekarang banyak pesaingnya. Dulu saya banyak keliling kuliner itu di nasi bebek Purnama itu. Itu kan terkenalnya apa gitu kok bisa rame, yaitu dari serundengnya itu. Nah, setelah itu saya makan di kuliner di Lamongan. Yang di Lamongan itu apanya? Ternyata ada ikan terinya. Ya, jadi saya gabung. Di saya ada bumbu bebeknya, ada serundengnya, terus ada terinya. Jadi saya ada bumbu pelengkapnya itu. Kalau di tempat lain makan itu kan kalau nasi lele cuma nasi lele sama sambal. Kalau di tempat saya itu ada tahunya, ada tempenya, ada terinya, bumbu kuning sama serundeng. Jadi lengkap. Ada terongnya juga. Kalau harapannya untuk kalau yang usaha sudah berjalan itu tetap sambung komunikasi, tetap diajak kalau ada training lagi. Terus kalau udah berjalan ini harus
tanya lagi apa udah mau mengembangkan usahanya lagi atau gimana. Karena sekarang ini kan banyak dari UKM ke startup gitu. Nah itu yang dari paling bisa di situ. Jadi yang UKM ini harus di startupkan banyak ya. Kalau startup itu kan harus banyak ilmunya, jadi nggak bisa dulu training dulu itu kan untuk memulai awal usaha. Nah sekarang usahanya udah berjalan, itu kan harus ada ilmu lagi untuk menunjang ini naik, iya mengembangkannya itu. Nama saya Hari, saya warga Emerald. Saya suka masakan sini karena ya menunya enak, sambelnya juga mantap, ada bumbu bebeknya, ada sambal pencitnya juga, lalapannya juga lengkap, menunya juga lengkap, dan ya nggak lama penyajiannya itu. Ya saya kalau ada anggota kerja teman kalau pas makan malam ya saya ajak kemari. Setelah sekian lama menjalani usahanya, Farid berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia masih mencantumkan logo YDSF di warungnya karena Farid ingin mengenalkan kepada orang-orang bahwa di YDSF ada program komunitas usaha mandiri yang bisa membantu mantan karyawan yang ingin mandiri seperti dirinya. Dari Kebomas Gresik, Mahsun Max melaporkan. Wujud nyata peduli sesama, mengantarkan hingga akhir hayat. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang solih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang solih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan hadis riwayat Muslim nomor 944. Setiap muslim mempunyai kewajiban kepada saudaranya yang meninggal dunia, yakni memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Sahabat, mari menjadi bagian yang mau memberikan pelayanan terbaik dalam menghantarkan sesama di akhir hayatnya. Cukup 400.000 per paket dan hubungi di informasi layanan di 0816 1544 5556 atau 0813 3309 3725. Sabut kelapa yang biasanya dibuang ataupun dijadikan bahan bakar ternyata bisa dijadikan media tanam. Inovasi ini berawal dari lingkungan yang banyak menanam melon dengan sistem greenhouse serta polybag yang membutuhkan banyak kokopit atau yang dikenal sabut kelapa yang sudah digiling. Melalui program Dai Pemberdaya, usaha penggilingan kokopit ini didukung oleh YDSF. Ustadz Sunardi selaku Dai YDSF wilayah Blitar Selatan diberikan amanah untuk menjalankan program Dai Pemberdaya di Blitar. Berikut liputannya. Pada tahun 2020 muncul ide untuk menyediakan kokopit sendiri dengan dukungan YDSF melalui program Dai Pemberdaya, maka dibelilah 1 unit mesin penggiling kokopit. Dana bantuan senilai 25 juta ini juga untuk modal awal operasional pengiriman, sisanya dibelikan 1 ekor kambing yang kini sudah menjadi 3 ekor. Sebelumnya, kokopit tersebut didapatkan di daerah Melegok, Blitar. Seiring berjalannya waktu, pemesanan gilingan kokopit ini meningkat sehingga proses pengerjaannya dibagi ke teman yang lain di desa bagian selatan. Pemanfaatan media tanam kokopit ini juga bisa untuk tanaman bunga dan bawang merah. Ustadz Sunardi selaku Dai YDSF di wilayah Blitar Selatan menyatakan jasa penggilingan kini bukan hanya kokopit saja, namun ada permintaan dari peternak dengan memanfaatkan tongkol jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunardi, Dai YDSF di Blitar Selatan. Kami ingin menceritakan perihal ada program Dai Pemberdaya yang ide itu muncul berawal dari lingkungan yang banyak menanam melon dengan sistem greenhouse, sistem polybag yang di situ membutuhkan banyak kokopit, yaitu sabut kelapa yang sudah digiling. Nah, dari situ kami muncul ide bagaimana kalau kita ada pengadaan kokopit yang mana
selama kami belum giling, Kokopit itu mencari harus ke daerah Glegok, Blitar. Penggilingan Kokopit ini tetap ada pemesan, dan dalam perjalanan itu terdapat juga keinginan para peternak sapi penggemukan untuk pengadaan jungle digiling, sehingga untuk campuran pakan. Jadi jungle ini digiling, dicampurkan ke pakan penggemukan sebagai pengganti hijauan dan pemanfaatan limbah jagung yang mana biasanya dibuang akhirnya digiling. Dan dari situ kami penggiling, terus diambil para peternak sapi untuk penggemukan tersebut. Nah, untuk Kokopit sendiri itu awalnya dulu kita menjual 15.000 Kokopit per karung. Nah, dengan perkembangan harga dan sebagainya sekarang mencapai 20.000 per karung, dan alhamdulillah bisa untuk tambahan pekerjaan bagi teman-teman yang menangani di sana di Tulungrejo bagian selatan. Dulu dari pekerjaan ini awalnya saya sendiri, terus dengan perkembangan itu awalnya saya sendiri, terus dibantu oleh anak saya. Dengan perkembangan dan banyaknya pesanan, akhirnya tambah tenaga dari untuk yang giling Kokopit di sana 2 orang, jadi sekarang mencapai 4 orang tenaga untuk pengerjaan ini. Nah, sementara Kokopit kami sudah sering banyak pesanan. Nah, ke depan kami ingin membuka mencari pemasaran kokofibernya, yaitu serat sabut kelapa yang panjang. Sasaran program DAI Pemberdaya ini adalah para DAI di daerah-daerah Jatim, Magelang, dan Bali yang memiliki majelis taklim serta binaan. Menurut Mas Hari, selaku manajer dakwah dan masjid, berharap program ini bisa berdampak baik di semua bidang selain perekonomian di masyarakat sekitar. Dari Blitar, Masun Max melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Hari dari bidang dakwah Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Dari di bidang dakwah ini ada program yang namanya DAI Pemberdaya, yang mana DAI Pemberdaya ini adalah program pemberdayaan ekonomi, ya, yang meliputi dari pemberdayaan ekonomi, ya, dari segi pendidikan, kemudian sosial lingkungan, kemudian ekonomi itu sendiri, yang nanti dari ekonomi itu bisa peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Untuk sasarannya dalam DAI Pemberdaya ini adalah dai-dai kita yang ada di daerah-daerah, ya, terutama di daerah Jawa Timur, Magelang, daerah Bali, itu yang mana dai-dai di daerah itu kan punya binaan-binaan, punya majelis-majelis taklim, ya, punya tetangga dan sebagainya. Ya, dengan adanya DAI Pemberdaya ini harapannya dari program-program yang ditelurkan nanti bisa memberikan dampak yang signifikan secara ekonomi, secara sosial, secara pendidikan terhadap masyarakat tadi itu, ya, yang binaan dai, majelis taklim dan sebagainya. Kemudian untuk yang saat ini yang sudah berjalan untuk program yang pemberdaya ini sudah tersebar di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur, Bali dan Magelang, yang ada yang peternakan kelinci, kemudian peternakan domba, kemudian ada yang pertanian padi, ya, kemudian juga ada yang microfinance juga, yang rata-rata memang nilainya pagu kita di dalam program pemberdaya ini adalah senilai 25 juta per dai. Dalam perkembangannya di tahun 2022 ini alhamdulillah kami dari program dakwah telah
merealisasikan program dai pemberdaya ini secara total ada di 4 daerah ya. Di 4 daerah, di daerah Tuban, kemudian di daerah Bali, kemudian daerah Bojonegoro dan daerah Blitar. Kemudian ini nanti sudah ada beberapa masuk, nanti ada di daerah Tulungagung dan juga ada satu yang di daerah Blitar lagi nanti. Itu senilai 100 juta ya, senilai 100 juta di tahun 2022 ini. Dan harapannya nanti dalam program dai pemberdaya ini selain tujuannya dalam memandirikan dai secara ekonomi, secara sosial di lingkungan dan sebagainya, nanti harapannya itu nyalur ya, menyebar, berdampak di masyarakat secara umum, terkhusus binaannya dai di majelis taklim maupun di lingkungan sekitar masjid binaan dai. Dari Blitar, Masun Max melaporkan. كذبتم وفريقا تقتلون. Masih banyak para tahfidz di pelosok negeri yang tidak memiliki mushaf Al-Quran layak, apalagi mereka yang tinggal di daerah minoritas muslim. Padahal niat dan semangat mempelajari Al-Quran terpatri di hati. Rasulullah SAW bersabda, salah satu amal kebaikan yang pahalanya terus terbawa kepada si mayit sampai ke alam kuburnya adalah sedekah dan mewariskan atau mewakafkan mushaf Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Mari meraih pahala tanpa henti dari setiap ayat suci Al-Quran yang dilantunkan para tahfidz di pelosok negeri. Berita selanjutnya, pada akhir bulan November 2022, Yayasan Dana Sosial Al-Falah meluncurkan program Nabung Berkah atau Nasi Bungkus Berkah dengan tema berbagi nasi bungkus, rezeki tak pernah putus. Program ini merupakan keberlanjutan dari program Warak atau Warung Sedekah waktu lalu. Berikut liputannya. Program Nabung Berkah ini berawal dari pemberian nasi bungkus kepada warga sekitar serta para pekerja harian. Namun mengingat antusiasme semangat warga yang datang di gedung Jalan Karet nomor 12 Surabaya ini, maka diubah menjadi model prasmanan agar lebih efektif. Selain warga sekitar, pekerja harian dari berbagai kalangan ikut makan bersama, seperti tukang becak, driver ojol, penjual es keliling, dan sebagainya. Kegiatan ini juga telah mendapat izin dari pemerintah setempat dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak karena bermanfaat bagi orang banyak. Selain itu, kegiatan ini juga memberdayakan UMKM warga sekitar yang menyediakan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babin Kamtibmas Kelurahan Bongkaran mengapresiasi kegiatan positif dari YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, terkait acara makan bersama untuk warga masyarakat sebagai membentuk rasa kebersamaan, kekompakan, solidaritas. Semoga bisa berkelanjutan di lokasi-lokasi lingkungan yang lain untuk pemerataan dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Sebanyak 200 porsi disediakan untuk setiap harinya dengan menu telur Bali, ayam, dan nasi campur. Rencananya, program ini dilaksanakan sampai akhir Desember 2022 untuk dievaluasi perkembangannya. Yayasan Dana Sosial Al-Falah saat ini meluncurkan program Nasi Bungkus Berkah. Program ini tujuannya adalah membagi-bagikan nasi untuk masyarakat yang membutuhkan, terutama pasca pandemi ini yang ekonomi sangat terganggu sekali. Yang awalnya program ini dengan model bagi-bagi nasi bungkus. Karena antusiasme dari para masyarakat ini sangat tinggi, akhirnya konsep program ini kita rubah menjadi model prasmanan, yang para vendor makanan ini berasal dari
warung sekitar tempat program ini berlangsung. Gedung yang kami tempati untuk pelaksanaan program saat ini merupakan wakaf temporer dari salah satu donatur YDSF. Harapannya ke depan program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan kebutuhan untuk makan sehari-hari. Setiap hari kami membagikan 200 porsi makanan dalam bentuk prasmanan selama Desember ini. Harapan ke depan tempat yang kami tempati untuk program saat ini menjadi rumah singgah terpadu yang ke depan tidak hanya melayani makan gratis saja, tapi menjadi rumah singgah bagi masyarakat sekitar, baik untuk kebutuhan makan, mandi, dan yang lainnya. Alhamdulillah dengan dana makan gratis ini saya bisa mengurangi data untuk membeli makan. Dengan adanya begini keluarga sini bisa makan bersama lah untuk terus bersambung. Pekerjaan saya jual es keliling. Dengan adanya makan gratis berkah, mudah-mudahan dapat membantu masyarakat di sekitar sini sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Terima kasih. Pekerjaan saya tukang gojek. Sehari pendapatan saya ya terkadang 50 Pak, tak tentu. Kadang lagi sepi. Ya alhamdulillah ada keadaan ini bisa terbantu. Semoga lancar terus. Nama saya Jidi, kerja saya beca, ada makanan gratis, alhamdulillah sehari-hari daripada nggak narik. Terima kasih banyak. Oke. Akhirnya, konsep kembali bernama Warung Sedekah atau Warak. Menurut Rahmat Hidayat, YDSF akan berkesinambungan dalam membuat program berbagi seperti ini apapun konsepnya, karena semakin banyak berbagi, semakin banyak rezeki. Dari Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, Masun Max melaporkan. Informasi tadi sekaligus mewakili jumpa kita dalam YDSF News kali ini. Saya Kotrunada bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.